haleluya. Kita mau angkat bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang hidup bagi kita. Amin. Mari nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita dan senyuman yang terbaik bagi Tuhan. Yesus
Tuhan buat kita. Ya, temanya pada pagi hari ini adalah God Disciples ya. God's Disciple. Apa artinya God Disciple? Itu adalah murid Tuhan. Katakan bersama-sama, murid Tuhan. Murid Tuhan. Nah, jadi kita mau buka dulu satu ayat firman Tuhan ya. Buka firman Tuhan bersama-sama di dalam kitab Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Yuk, buka bersama-sama Matius 28 ayat 19. Oke. Kita baca bersama-sama, sudah dapat semua? 2, 3, iya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh. Ini perintah siapa? Perintah siapa ini? Tuhan Yesus. Ini isi hatinya Tuhan. Ini yang ada di dalam hati Tuhan. Ketika kita baca firman ini, berarti apa yang menjadi kerinduan Tuhan itu sudah kita dengar hari ini. Kerinduan Tuhan itu bahwa semua bangsa menjadi murid, bukan hanya menjadi pengikut. Nggak dibuat tadi karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa followersku. Kalian kan pasti kenal dengan kata followers. Instagram berapa followersnya, ya kan? Followers itu pengikut. Tuhan nggak bilang karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa pengikutku, jadikanlah semua bangsa followersku. Tapi Yesus langsung katakan, jadikan semua bangsa muridku. Dan apalagi kelanjutannya, dan baptislah mereka. Jadi ujung dari pelayanan kita adalah menjadikan orang menjadi murid Yesus dan membaptis mereka. Jadi muaranya itu sampai mereka dibaptis. Jadi gak ada lagi anak-anak youth nanti di tempat ini kalau sudah waktunya dibaptis menunda-nunda memberi dirinya dibaptis karena itu perintah Tuhan. Oke, saya nggak bahas soal baptisan hari ini. Kita bahas soal murid. Kita buka lagi satu ayat firman Tuhan di dalam Lukas pasal 14. Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 27. Ya, saya baca ayat 25, kalian baca ayat 26, ayat 27 kita baca bersama-sama. Oke. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Garis bawahi kata mengikuti, berarti ada pengikut di situ, ada followers di situ. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, kepada followersnya tadi, apa ayat 26? Kalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku. Iya. Ayat 27 sama-sama kita baca. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi ada sekumpulan banyak followers, ada sekumpulan banyak pengikut, tapi Yesus bilang gini sama mereka, barang siapa tidak membenci bapaknya, tidak membenci ibunya, tidak membenci saudara-saudaranya, bahkan nyawanya sendiri, dia bukan muridku. Jadi Yesus mau buat filter, saringan di antara followers yang banyak itu. Tuhan mau mencari murid. Jadi bukan sekedar pengikut tapi murid. Lalu menjadi murid itu seperti apa? Kenapa ada kalimat jika seorang datang tidak membenci bapaknya? Kenapa harus disuruh kami membenci bapak kami? Kenapa kami harus disuruh membenci ibu kami? Kan di firman Tuhan yang lain dikatakan hormatilah ayah ibumu, kasihilah saudara. Kenapa di sini Tuhan suruh kami membenci? Apa maksudnya, Kak? Mari kita lanjutkan slide dari awal. Kita mau lihat dulu perbedaan followers sama disciple sebelum kita masuk ke arti ayat yang tadi. Nah, followers atau pengikut itu mengikuti karena tertarik kepada manfaat
yang bisa dia dapat. Makanya kalau kalian punya Instagram, kalau kalian punya konten-konten yang bermanfaat, mereka follow nggak Instagram kalian? Karena mereka mau dapat manfaat dari Instagram kita. Tapi kalau konten-konten kita cuma konten foto kita aja, jarang orang. Mungkin teman-teman kita yang follow kita, tapi orang yang nggak kenal itu jarang, ya kan? Followers atau pengikut itu mengikuti karena tertarik, katakan karena tertarik. Tertarik pada manfaat yang biasa dapat, bisa didapat apa? Mujizat, kesembuhan, berkat, ya kan? Makanya banyak nih yang ikut-ikut Tuhan. Kenapa? Sering waktu Yesus berkumpul, banyak acara bagi-bagi makan gratis, benar gak? Yesus berapa kali ngasih makan banyak orang? 5.000 orang, 4.000 orang. Ibaratnya ini kalau sekarang bagi-bagi sembako gratis, bagi-bagi makan gratis. Followers itu tertarik karena ada manfaat yang bisa didapat, bisa dapat berkat, bisa dapat mujizat, bisa dapat makan gratis. Ya, lalu kalau disciple, murid itu apa? Coba. Kalau disciple atau murid itu dipanggil untuk menjadi sama seperti gurunya, yaitu Yesus. Meniru kehidupan gurunya, meniru pengajaran gurunya, itu murid. Lanjut. Kalau followers hanya belajar tentang Yesus, oh Yesus itu siapa? Yesus itu penyembuh. Oh iya ya, aku mau datanglah supaya aku disembuhkan. Yesus itu siapa? Yesus itu bisa menceritakan orang buta. Oh iya, aku mau datanglah. Ya kan? Tapi kalau disciple, mereka bukan hanya belajar tentang Yesus, tapi mereka mengalami perubahan hidup. Kenapa? Karena mereka mau sama seperti gurunya. Mereka mau sama seperti Yesus. Lanjut. Nah, tadi kan ada ayat yang berkata, barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, nggak boleh disebut muridku. Apa arti membenci di sini? Ternyata dalam bahasa Yunani, kata membenci di sini ditulis dalam kata miseo, yang artinya loveless. Apa arti loveless, Kak? Mengurangi porsi cinta. Artinya apa? Kalau seseorang lebih mencintai bapaknya daripada aku, lebih mencintai pacarnya daripada aku, lebih mencintai gebetannya daripada aku, lebih mencintai semua manusia di muka bumi ini lebih daripada aku, kata Tuhan, dia tidak layak disebut murid. Sampai sini mengerti? Jadi orang yang disebut murid adalah orang yang mencintai Yesus di atas segala. Jangankan ayah ibu, sama gebetan kita aja kita lebih mencintai dia daripada Yesus. Ya kan? Kenapa saya bilang kayak gitu? Kalau ada WA-nya, langsung tersenyum-senyum sampai 15 menit setengah jam. Senyum nanya WA, ya kan? Kenapa? Rupanya ada WA dari gebetan. Tapi kalau baca firman, ngantuk ya. Ya, itu nengok firman langsung ngantuk, tertarik matanya. Berapa banyak kita yang seperti itu, mencintai manusia daripada Tuhan. Orang yang mencintai itu kelihatan dari sikapnya. Ya, siapa sih ini pernah jatuh cinta? Jawab aja dalam hati. Apa yang terjadi ketika kita jatuh cinta? Setiap kali kita mendengar namanya, kita bergelora. Setiap kali kita mendengar suaranya, kita bergairah, kita antusias. Setiap kali kita lewat rumahnya, gak usah dibukanya pintunya, lewat rumahnya aja udah senang. Iya kan? Kalau jatuh cinta, bau keringat pun dia lewat di samping kita hidup bau keringatnya, senang kita. Padahal bau ketek. Kenapa? Karena cinta. Iya kan? Nah, Yesus katakan tadi loveless. Tidak layak disebut murid kalau kita masih mencintai siapapun di dunia ini lebih dari kita mencintai Yesus. Jadi perhatikan, yang pertama tadi pesan firman Tuhan pada hari ini, Yesus tidak mencari followers, Yesus tidak mencari pengikut, tapi Yesus mencari siapa? Murid. Katakan murid. Murid adalah orang yang mau
Yesaya pasal 50 ayatnya yang keempat. Oke, lalu apa yang terjadi kalau kita sudah menjadi murid? Apa yang akan Tuhan lakukan kalau kita menjadi murid? Ya, perhatikan firman Tuhan ini. Mari baca bersama-sama Yesaya 50 ayat 4. Semua baca, 2-3 ayat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Berhenti dulu di situ. Ketika kita sudah menjadi murid, apa yang Tuhan lakukan? Firman Tuhan katakan, Tuhan akan memberikan lidah yang seperti apa? Lidah yang perkataannya, ngapain perkataannya? Memberi semangat. Jadi kalau kita menyebut diri kita adalah murid, perkataan kita bukan perkataan yang menjatuhkan orang lain, bukan perkataan yang menjatuhkan teman kita, bukan perkataan yang membuat mereka down, bukan perkataan yang meremehkan mereka, tapi perkataan yang memberikan berapa banyak kita di sini yang sudah memberikan semangat kepada teman-teman kita? Bukan hanya sekedar kata menyala, kan? Semongko, no, bukan itu. Kan banyak itu sekarang. Kita apa sama kamu? Menyala, semangka, kita semangat kakak, itu artinya kan? Kan hanya sekedar itu. Tapi memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Ini berbicara kita memberi perhatian kepada orang lain. Amin. Kepada teman kita. Kita pasti tahu kan, dia ini sedang lemah atau enggak? Kita pasti tahu. Jadi berikan perhatian. Kita bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri. Amin. Berapa banyak kita yang hari ini sudah memperhatikan teman kita? Atau kalau kita kumpul, omongan kita bukan pernah omongan yang berbobot. Ya, ingat, firman Tuhan katakan setiap perkataan yang keluar dari mulut akan dipertanggungjawabkan. Jadi kalau setiap kita ngumpul, lebih banyak kata-kata kosongnya daripada kata-kata yang membangun, kita akan pertanggungjawabkan. Jadi nggak boleh bercanda, nggak boleh, tapi lihat presentasinya. Kalau dari awal sampai akhir berkumpul, yang diomongin cuma tong kosong nyari bunyinya, nggak ada yang membangun, kita akan bertanggungjawabkan. Firman Tuhan katakan lidah seorang murid, kata-kata semangat. Amin. Kalau kita tahu teman kita sedang lemah, kalau kita tahu teman kita sedang goyah imannya, kita mungkin bisa menyemangati dia dengan kesaksian hidup kita. Aku dulu kayak gitu, udah pasti berlalu. Itu yang pertama. Murid itu mempunyai lidah yang mengeluarkan kata-kata membangun. Yang kedua, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Perhatikan, mendengar seperti seorang murid itu bukan hanya sekedar dengar. Dengar itu kan gini ya. Kalau ada becak di sana bunyi sekarang ini, bukan becak lah, truk lewat di jalan depan Melati Raya itu, terus dia langsung kuat banget, gitu. Kita dengar nggak di sini? Dengar kan? Tapi kita nggak paham apa yang terjadi di sana. Kita nggak ngerti. Cuma dengar telinga. Apa yang dimaksud di sini mendengar seperti seorang murid? Bukan cuma sekedar mendengar frekuensi suara, bukan sekedar mendengar bunyi-bunyian. Tapi di sini mendengar seperti seorang murid itu adalah mengerti dan memahami. Katakan mengerti. Mengerti apa, Kak? Mengerti firman Tuhan. Makanya kalau kita dengar firman, itu fokus. Kita fokus aja belum tentu kita ngerti. Apalagi kau dengar firman sambil balas WA. Sampai sini paham? Kamu fokus aja dengar, ini saya bicara, belum tentu kamu ngerti semua yang saya omongin. Apalagi kamu dengar firmannya sambil scroll TikTok, scroll Facebook. Makanya Tuhan katakan, aku mempertajam pendengaranmu untuk mendengar, untuk mengerti, untuk memahami. Kak Agil ini kan guru di sekolah. Kalau dia menerangkan, mungkin dari sekian puluh
suara lause. Tapi coba ditanya, apakah semua mengerti? Enggak, karena enggak semua menyimak. Yang dimaksud di sini adalah mendengar, itu artinya menyimak dan mengerti. Makanya anak-anak muda gereja BKM yang kami kasihi, latih diri kalian untuk fokus setiap kali mendengar firman. Kan kita ibadah nggak 20 jam, kita nggak ibadah 10 jam, kita ibadah 1 jam. Firmannya paling setengah jam. Masa kan kita nggak bisa bayar harga untuk setengah jam kita fokus dengan firman? Supaya kita ngerti. Amin. Nah, kemarin saya bersyukur ada yang WA saya begini. Shalom Bibi, shalom. Saya dan kakak saya sudah saat teduh ya setiap hari, sudah baca firman, kami sudah menyembah. Wow, keren, saya balas. Puji Tuhan, tetap setia ya. Itu kebahagiaan kami. Kalau kami dengar ada anak-anak muda yang sudah punya jam saat teduh, sudah baca firman, langsung tanya WA, siap-siap ya dijadwal jadi singer. Loh, kenapa harus saat teduh dulu baru jadi singer? Lah iya. Untuk apa kamu berdiri di sini kalau kamu aja nggak pernah saat teduh? Emang kita mau nampil joget-joget? Lebih bagus kami panggil penyanyi dangdut, kok sekedar joget. Lebih pandai lagi mereka joget. Kita di sini bukan sekedar joget, nari-nari. Kita di sini menjadi penyembah. Makanya semua yang melayani harus punya jam doa kepada Tuhan. Amin. Nah, jadi inti dari khotbah ini adalah, saya akan akhiri khotbah ini. Tuhan bukan mencari followers, tapi mencari murid. Mencari murid harus mencintai Tuhan lebih dari siapapun, termasuk pacarnya, gebetannya, orang tuanya. Tuhan di atas segalanya. Dan seorang murid punya lidah yang berkata-kata membangun orang lain, dan punya telinga yang menyimak firman dan pengajaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami menjadi